Selamat malam, kakak semuanya. Saya Lutfiana Widya dan juga terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Yunisa Isanafi selaku dosen untuk mata kuliah Good Corporate Governance. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan terkait penerapan dan juga tantangan dari Good Corporate Governance perusahaan di mana saya bekerja yaitu di bidang transportasi logistik. Mohon izin saya akan sharing untuk materi yang akan saya bawakan. Nah, untuk penerapan dan juga tantangan good corporate governance di perusahaan transportasi logistik, itu akan menerapkan 4 pilar penerapan, yaitu di mana kita akan melihat namanya transparansi bahwa perusahaan tersebut dapat menerapkan keterbukaan pada proses pengambilan keputusan dan juga informasi baik laporan keuangan ataupun laporan operasional. Kemudian akuntabilitas, manajemen juga harus mempertanggungjawabkan kepada shareholders terkait laporan kinerjanya seperti itu. Kemudian perilaku beretika, bagaimana perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip beretika seperti integritas, kemudian kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, mulai dari karyawan ataupun pelanggan ataupun shareholders yang nanti akan diterapkan oleh individu dalam perusahaan. Kemudian keberlanjutan yaitu konsep di mana nantinya juga melibatkan adanya dampak sosial, lingkungan, kemudian aspek tata kelola seperti environmental, social, and governance itu memastikan pertumbuhan perusahaan tersebut tidak merugikan ke lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Nah, penerapan transparansi tata kelola perusahaan di bidang logistik yaitu menerapkan siap atau S-nya selalu berkomitmen, yaitu di mana harus objektif, relevan dalam menyampaikan pelaporan keuangan kepada shareholder secara berkala. Secara berkala di sini yaitu baik pelaporan bulanan, kemudian eh, 3 bulanan, 6 bulanan atau quarter seperti itu, dan juga tahunan. Kemudian I-nya adalah integritas tiada batas, yaitu harus ada namanya monitoring evaluasi yang berbentuk SLA report melalui tim audit ya. Baik itu setiap bulan itu ada induction reporting ke bagian desk management. Kemudian adil dan bertanggung jawab, seluruh divisi itu harusnya dapat mengakses sistem ERP atau sistem seperti kalau di perusahaan saya menggunakan SAP atau Accurate. Nah, nanti sistem performance itu sendiri terhubung dengan pelaporan itu didasarkan oleh asesmen masing-masing performance tadi, yaitu dalam bentuk SLA report. Kemudian prosedurnya relevan dan tidak rumit. SOP-nya nanti akan di-adjust ke KPI atau Key Performance Indicator yang nantinya dapat dilakukan translate ya ke strategic objektif, baik itu jangka menengah ataupun jangka panjang perusahaan. Semua lini department nantinya juga ter-adjust ke capital budgeting juga, seperti itu, atau cash flow juga. Jadi kebutuhan masing-masing departemen itu juga tercermin di SOP dan juga KPI. Kemudian prosedurnya tidak terlalu rumit untuk diterapkan mulai dari subordinat hingga hierarki teratas. Nah, penerapan akuntabilitas sendiri di tata kelola perusahaan adalah yaitu laporan keuangan harus teraudited oleh KAP atau kantor akuntan publik seperti itu di bulan ke-13 dan juga 14 ya, sesuai dengan PSAK 55 sampai 60 dan juga nanti aktuaris juga melakukan appraisal sesuai dengan PSAK 24 timbalan kerja. Nah, adanya hotline CS Helpdesk seperti itu 24 jam 7 hari untuk menerima komplain dari customer dan kurang lebih ya sekitar 1 sampai 3 hari kalau misalkan bisa ditangani oleh bagian operasional. Kemudian penerapan regulasi untuk standar emisi gas buang ya. Nanti juga ada namanya checking untuk AMDAL. Nah, cek kendaraan berkala itu juga termasuk KIR, BPKB. Kemudian kita juga akan melakukan monitoring untuk GPS, apakah sesuai dengan trayeknya atau tidak, seperti itu. Dan juga cek secara berkala spare part di masing-masing warehouse yang ada di kita. Nah, kemudian adanya audit untuk branch ataupun branch satelit juga ya, itu semacam branch utama seperti itu yang dilakukan oleh bagian audit internal dan juga risk management yang berkala sesuai dengan penerapan PSAK 14 yaitu stock of 6. Terutama stock of 6 itu harus dilakukan secara berkala. Nah,
nantinya hasil reportnya itu sendiri akan dilaporkan ke bagian risk management. Jika tidak sesuai, maka kita akan melakukan adanya whistleblowing alarm ya, per masing-masing branch itu ada. Misalkan contoh spare part yang tidak sesuai antara fisik dan juga ERP, nah itu nanti akan kita lakukan audit, monitoring seperti itu, dan hasilnya kita serahkan ke bagian manajemen untuk nantinya bisa dilakukan eh, audit kembali oleh pihak aset manajemen, sehingga nantinya bagian untuk risk management sendiri mengetahui apakah spare part tersebut layak atau tidak, atau kemudian apakah ada penjualan ilegal seperti itu atau tidak. Nah, selanjutnya ada klaim atas spare part yang dijadikan garansi ya. Nanti garansi atas klaim atas spare part itu nanti juga masih eh, berkesinambungan dengan spare part yang nanti apakah itu spare part ilegal atau tidak. Kalau misalkan spare part itu legal, maka ada setidaknya bukti klaim pada saat pembelian seperti itu. Nah, kemudian untuk sisi customer sendiri juga ada sistem klaim atas barang muatannya, terkecuali jika muatannya itu tidak apa namanya, dilakukan penahanan oleh pihak liner atau pihak pelayaran. Nah, itu kita tidak bisa melakukan klaim. Nah, terus kemudian untuk perincian biaya operasional seperti sistem National Single Window pada demo rate dan juga live on live off itu maksudnya adalah perincian untuk biaya yang nanti kita lakukan adjustment ke masing-masing customer itu benar-benar jelas. Terutama biasanya ada tambahan atau misalkan nantinya ada semacam mandatori ya, biaya mandatori seperti ocean freight seperti itu, tetapi ada biaya yang sifatnya itu adalah tambahan atau biaya add ya, itu additional seperti itu, additional charge. Nah, itu kita juga tetap harus memberikan pelaporan secara akuntabilitas ya. Tadi menerapkan sistem akuntabilitas ke customer kita, baik ke vendor maupun ke eh, vendor sebagai liner maupun ke shipper atau sebagai konsumen seperti itu. Nah, penerapan perilaku beretika itu salah satunya adalah tidak melakukan gratifikasi baik material ataupun non material. Kalau material itu adalah menerima suap dari vendor ya untuk mempercepat proses penerimaan dari quotation atau misalkan memasukkan biaya untuk lolo seperti itu atau biaya demo seperti itu, mulai dari procurement hingga diterima oleh BOD seperti itu, jasa undername misalkan contohnya. Nah, itu kan ada gratifikasinya, ada biaya entertainment seperti diajak main golf atau segala macamnya, itu tidak boleh. Nah, kemudian tidak memangku jabatan yang sama di industri yang sama, seperti tidak menjabat jika beliaunya seorang direktur pada perusahaan A untuk bidang logistik. Nah, maka beliau tidak boleh menjabat sebagai direktur ataupun komisaris di perusahaan B yang memiliki industri yang sama seperti itu. Nah, kemudian penerapan keberlanjutan training impact on di perusahaan-perusahaan yang menerapkan induction performance untuk melakukan training in-house kepada karyawan yang akan memang naik grade atau level. Kemudian penerapan sistem compensation benefit atau berdasarkan tunjangan tersebut sesuai dengan masa jabatan dengan memberikan award juga kepada karyawan yang sangat berprestasi setiap bulan. Kemudian bekerja sama dengan UMKM ataupun institusi atau lembaga sosial sebagai penerapan CSR ya, dengan mentransformasikan dana CSR tersebut ke UMKM lokal ataupun sekolah-sekolah yang membutuhkan seperti itu. Nah, tantangan penerapan transparansi yaitu resistensi atas reputasi. Apa sih maksudnya? Jadi pihak manajemen terkadang itu tidak percaya seperti itu. Jadi perlu memilah-milah informasi mana yang bersifat confidential atau rahasia dan juga mandatory untuk bisa dipublish nih, mana yang bisa dipublish ataupun tidak bisa dipublish. Termasuk dari keamanan data atau sekuritas data, data security seperti itu. Nah, jadi apakah data tersebut nantinya bocor atau tidak ke publik, nah itu perlu dilakukan pemilahan.
Kemudian inkonsistensi dari regulasi. Jadi maksudnya penerapan kebijakan manajemen sendiri itu terkadang tidak sesuai dengan regulasi industri. Nah, regulasi contohnya seperti penerapan tender tol laut tuh ya. Jadi harus memangkas namanya biaya-biaya storage atau biaya penyimpanan yang nanti juga akan meminimalkan HPP. Sehingga nanti perusahaan tersebut masih terjaga untuk EBITDA-nya dan masih stabil walaupun nanti fuel cost-nya atau biaya untuk perjalanan trayeknya sendiri naik seperti itu. Jadi memang peraturan pemerintah terkadang juga membuat net profit kita juga akan turun seperti itu. Nah, tantangan akuntabilitas GCG yaitu kompleksitas dari operasional, tekan kompetitif dari sesama industri itu kadang memicu adanya perang harga juga ya. Misalkan ocean freight atau biaya untuk pelayanan jasa seperti itu. Nah, biaya termasuk juga biaya total handling cost yang ada di pelabuhan. Nah, itu juga menggerus ke net profit atau juga EBITDA sekaligus kompetitornya juga sama ya. Sejenis itu berani buka jasa alternatif. Misalkan dia punya jasa pelayaran, tapi dia juga membuka jasa tracking yang lebih murah. Contohnya, dia juga bukan tracking trailer aja, tetapi juga membuka jasa CDD, ankle box, ataupun wing box seperti itu, bahkan jasa undername. Kemudian resistensi biaya internal itu penerapan infrastruktur yang kurang ya, juga SDM yang kurang handal juga untuk menghadapi kompetitor itu juga akan menghambat ke proses growth atau proses keberlanjutan dari perusahaan sendiri gitu, karena manajemen sendiri terlalu tinggi ya hierarkinya. Nah, tantangan perilaku beretika itu lemahnya risk management, yaitu gratifikasi sendiri kan memang tidak dapat terkontrol ya. Hingga pelaporan tersebut itu sudah ada yang melaporkan berkali-kali. Nah, barulah pihak risk management ataupun HR sendiri baru bergerak. Memang perlu adanya whistleblowing, tetapi whistleblowing sendiri ini apakah nantinya memang benar-benar kita harus memilah kembali di bagian HR ataupun bagian risk management whistleblowing system ini apakah efektif atau tidak. Memang kalau misalkan efektif pasti efektif, tetapi apakah perusahaan tersebut dapat nantinya membuat whistleblowing ini menjadi alarm yang lebih baik atau tidak. Terkadang whistleblowing ini bisa menjadi pisau bermata dua, sehingga nantinya bisa meminimalkan gratifikasi dan juga KKN kalau misalkan whistleblowing alarm ini memang cukup bagus. Nah, kemudian tidak adanya asesmen atestasi ataupun nantinya berpengaruh ke performance juga ya. Atestasi sendiri maksudnya adalah asesmen yang berdasarkan bukan pelaporan. Misalkan kalau EBITDA kita bisa melihatnya dari adjust mulai dari HPP-nya, kemudian dari kos-kosnya seperti itu. Tapi kalau atestasi, misalkan contohnya pelaporan untuk akuntabilitas gitu seperti itu. Nah, itu kan tidak tahu berapa persentasenya sehingga eh, hanya berdasarkan SLA report saja gitu sehingga inkonsisten hasilnya antara performance karyawan satu dengan karyawan lainnya. Kecepatan pelaporan untuk keuangan seperti itu. Nah, itu tidak bisa diukur kan sehingga menggunakan standar SLA report yang terkadang asesmen tersebut tidak kurang mengena seperti itu. Nah, juga memicu adanya ketidakpatuhan terhadap etika. Kemudian tantangan keberlanjutan, implementation cost-nya juga terlalu tinggi sehingga nanti juga kita ada biaya jasa R&D, jasa AMDAL untuk menghitung adanya limbah atau emisi. Kemudian kita juga melihat bahwa ada pihak afiliasi yang kurang kredibel dalam mengelola dana CSR. Contohnya adalah UMKM atau yayasan tersebut terkadang juga masih dipertanyakan terkait izin legalitasnya sehingga dana juga kurang tersalurkan dengan baik. Nah, demikianlah penyampaian saya terkait penerapan GCG pada perusahaan transportasi logistik. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dan terima kasih. Selamat malam.